anak itu begini, orang kita, istri kita begini, saudara kita, atau urusan dagang, atau urusan uang, atau urusan ini, drop kan juga Allah kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dari anak, dari istri, dari keluarga, dari adik, dari ipar, banyak aja kejadian doa, pengaduan, akhirnya kita jadi sakit. Maka nggak boleh kita menyakiti orang tua. Kalau kita menyakiti orang tua termasuk al-aq, lah itu orang yang durhaka sama orang tua nggak masuk surga, nggak juga mau surga. Sebaliknya orang yang berbakti kepada orang tua nggak bakal masuk neraka. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahsana ila yatim, menahsana ila yatim, atau yatima, kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayatnya Imam Hakim At-Tirmidzi. Ada dua dalam Imam Tirmidzi, ada Hakim At-Tirmidzi, ada Abu Isa At-Tirmidzi. Kedua-duanya di Uzbekistan, dikuburin di daerah yang sering sekarang orang pada pergi memang itu daerah Uzbekistan. Al-Hakim At-Tirmidzi kitabnya Nawadir. Dari Anas bin Malik hadis riwayat Rasulullah berkata, barang siapa yang berbuat baik kepada seanak yatim laki-laki atau anak yatim perempuan yang bisa diasuh, diberikan santunan, diberikan kelebihan, dididikan, terutama zaman-zaman dulu dipelihara, dibiarkan di rumahnya, maka aku menjadi jaminannya di sorga. Seperti antara aku dengan dia dekat. Seperti apa nih? Seperti dua jari antar telunjuk dengan jari tengah. Masya Allah. Begitu. Ana wa kafilul yatimi bil jannah. Hadis yang ke-6. Ana wa kafilul yatimi bil jannah kahatan. Aku bersama orang yang mengkafir, menjamin, menyantuni, mengasuh, merawat, mendidik anak yatim di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Allahu akbar. قال شيخ المالك رحمه الله تعالى ولا نفع به وببركة علومه وفقهم في الدارين آمين رضي الله عنكم. halaman 58 itu Syamnon bin Hamzah wa kunyatuhu Abu Hasan wa yuqal Abu Qasim sahib as-Sirri as-Sagati wa Abu Ahmad al-Garansi wa Muhammad bin Ali al-Qasas wa ghayruhum qila innahu anshada وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فأخبرتني. Ini 70 sufi terkenal namanya Ashabul Risalah. Ashabul Risalah 70 orang sufi yang kenal, nama-namanya kita baru sampai yang beberapa ini nanti disebutkan dari 70 orang tersebut. Di antaranya Samnun bin Hamzah dari orang Baghdad. Dan disebutkan kunyanya Abu Hasan atau Abu Qasim. Dia berteman bersahabat dengan Imam Sirri As-Sagati, juga pakar-pakar daripada sufi yang 70 tersebut. Wa Abu Ahmad Al-Garansi dan juga bersahabat dengan seorang ulama di Baghdad, Ahmad Al-Garansi, terkenal namanya Muhammad Ali Al-Qasas, juga bersahabat-sahabat mereka. Wa qila innahu anshada, dikatakan dia mempunyai syair mengeluh tentang dirinya. Dia mendapatkan penyakit berat, penyakit daripada tahan kencing apa namanya prostat berat penyakitnya gitu. Walai syarifni siwaka haqqun. Aku tidak ada harapan lagi kecuali Engkau ya Allah. Maksudnya menyembuhkan penyakit. Pakai pemasita Pak Akhbartani. Bagaimana Engkau mau ya Allah ini penyakit ya. Bagaimana Engkau mau sembuhkan atau teruskan Engkau. Terserah kita kepada Allah Subhanahu. Kalau dia penyakit itu gawat, penyakit ganas sudah kita soleh, dia yang tahu. Mau diapain kita terserah. Allah, itu orang-orang soleh dengan penyakitnya ada Imam Malik, penyakitnya Imam Syafi'i bawah silakan bayi, penyakit-penyakit ulama itu semuanya. Begitu juga prostat, begitu juga hernia dan lain-lain itu semua penyakit-penyakit berat ya. Terserah mau diapain sama Allah Subhanahu. Fa'akadul usr, dia kena penyakit prostat misalnya di waktu itu juga. Bahkan dia dulu al-makatib, dia minta doa sama orang-orang, tempat-tempat orang-orang ngaji, dia minta doain amik saya, maksudnya dirinya, doain amik Samnun katanya. Aku ini kadzab, aku ini pembohong, pendusta. Kenapa katanya? Kalau orang katanya ngadu sama orang penyakit itu udah nggak bagus. Kita jangan ngadu penyakit, kita mau sama orang.
Dia minta-minta sama orang supaya disembuhkan karena sakitnya luar biasa. Dikatakan dia membaca ini dari syairnya, didengarkan oleh sahabat-sahabatnya. Aku mendengar dia meminta dengan syairnya tersebut. Waktu itu dia Rustak di salah satu kampung namanya Rustak, desa. Ya. Sautul Ustadzina, aku dengar katanya dia lagi berdoa meminta sama Allah untuk kesembuhan penyakitnya ini. Ya. Dia meminta kepada Allah dan dia mengemis, dia meminta di tengah malam. Ya. Aku juga sering mendengar dia kalau di tengah malam dia bangun, dia meminta doa kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya sampai dia meninggal, penyakitnya nggak sembuh. Waktu itu mau berlaku, aku juga waktu itu ada di tempat tersebut. Yang 3 orang sama, yang keempat orang tahu gitu. Pak Akbar, semnun dibilangin gitu. Banyak yang dengar keluhan ini gitu. Karena belum cain benar asal. Dia sangat jangan ujiannya penyakit hernia, penyakit prostat tersebut. Bukan dia sudah boleh bisa. Imam Samnun ini salah, dia enggak ngeluh sama sekali. Kalau sami'u yaqulun hada, tatkala dibilangin ada yang dengar ente mengeluh, ente mengemis sama Allah, meminta di doa di tengah malam. Walam yakun huwa da'a, dia enggak berminta sebenarnya, enggak mau diketahui orang, ya. Wala nataka bi syai'in, tetapi orang dengar dan dia tidak meminta kepada orang dengan ucapan-ucapannya. Alimah dan maksudnya minhu izharul jazaa. Yang dimaksud ini enggak boleh seseorang mengeluh kepada Allah dengan penyakitnya. Kita harus dibawa sama Allah Subhanahu ta'adduban bil ubudiyah. Adab sama Allah sebagai seorang hamba. Mau diapain aja boleh. Dia mau kasih penyakit begini, alhamdulillah. Mau dikasih kaki, mau dikasih kepala, mau dikasih di perut, mau dikasih di jantung, terima. Alhamdulillah, ini Allah sudah kasih kita punya penyakit. Usaha boleh jalan terus. Minta sama Allah doa, jangan ngeluh kepada manusia. Bersitran ini hari, dia menutup-nutupin keadaannya. Nggak mau dia ngadu-ngadu kepada orang dengan penyakit. Pak Akhirnya tubuh al-Makati. Dia setiap waktu dia mengeluh kepada orang, dia bilang, ini nih, aku ini pendusta, masih ngaluh kepada manusia, masih minta kepada manusia doa. Padahal orang-orang sufi dia punya penyakit, dia nggak berdoa, dia minta penyakit. Dia nggak berdoa, dia nggak ngeluh sama orang. Kenapa? Dia terima apapun penyakit kita. Nabi Allah Ayub sabar, Nabi Allah Ayub. Imam Hasan, Imam siapa? Imam ya Ibrahim bin Adham, Umar bin Dinar, penyakit ini berat sekali, nggak pernah ngeluh. Dibilang ya Allah yang masih bisa lisanku berzikir, hatiku masih hadir, aku khusyuk sama Allah, aku tidak apa-apa. Semua badan miliknya Allah. Mau disakitin di kaki, mau disakitin di perut, mau disakitin di kepala, semuanya milik Allah. Ridho, istislam dan nggak ngeluh, boleh berobat. Tapi mereka tanpa obat udah diterima itu penyakit, nggak diobatin sampai meninggal.